Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will do some presentation about the article that I made. The article is about the connection between project scope management from PMBOK with 3D BIM that implemented on literature study about Finis Tower from State University of Makassar. Jadi kita lanjut saja ke abstraknya. Jadi untuk abstrak dari artikel ini jadi artikel itu membahas antara keterkaitan project scope management dari 10 knowledge area PMBOK dengan building information modeling BIM dimensi ketiga atau 3D di industri konstruksi. Nah, jadi dengan diimplementasikannya BIM 3D ini pada project scope management, maka kita berharap untuk mengurangi resiko scope creep atau adanya sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi dalam proyek dan itu di luar ruang lingkup proyeknya. Nah, jadi ini tuh untuk memfasilitasi juga pemantauan yang lebih efektif untuk ruang lingkup proyek, dan juga penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana BIM mendukung proses dari input dan proses dan juga output dari proyek scope manajemennya. Jadi untuk menghasilkan proyek yang sesuai keinginan dari pemangku atau pemilik proyek. Nah, kita lanjut saja ke pendahuluan. Jadi proyek konstruksi itu seringkali menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan ruang lingkup. Jadi ada kesalahan dalam mendefinisikan ruang lingkup atau scope creep yang terjadi selama proyek berlangsung. Itu dapat menyebabkan penundaan, peningkatan biaya, dan ketidaksesuaian hasil proyek dengan harapan pemangku kepentingan. Proyek scope management atau salah satu dari 10 knowledge area dalam PMBOK itu bertujuan untuk memastikan ruang lingkup proyek dikelola dengan baik. Nah, ini untuk pada artikel ini saya membahas mengenai Menara Finis dari Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi untuk Menara Finis ini menjadi salah satu contoh bangunan yang menggunakan prinsip manajemen proyek yang komprehensif. Jadi di mana proyek manajemennya itu dan BIM 3D-nya itu bekerja sama secara sinergis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan juga dalam artikel ini kita membahas mengenai project scope management yang berperan dalam proses input, pengendalian proses, dan juga output proyek tersebut, dan juga bagaimana BIM 3D-nya itu membantu untuk project scope manajemennya dalam input, proses, dan output. Selanjutnya untuk metode penelitian dari penelitian ini, saya menggunakan metode studi literatur dan juga analisis deskriptif. Ini kita pada penelitian ini kita mengevaluasi keterkaitan antara project scope management dan juga BIM 3D. Untuk data yang dikumpulkan itu datanya didapat dari beberapa artikel dan juga buku ilmiah yang terkait untuk artikel ini, dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Menara Finis Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya di sini kita ada hasil dan pembahasan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini kita membahas mengenai input, proses, dan output. Di sini pertama untuk kasih pembahasan ada input. Inputnya itu berupa pengumpulan kebutuhan atau collect requirement dengan BIM 3D-nya. Jadi pada input ini, proses pengumpulan kebutuhan dalam project scope management ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi persyaratan atau kebutuhan dari seluruh pemangku kepentingan proyek atau orang-orang penting yang berada di proyek seperti owner, kontraktor, dan orang-orang yang lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini. Dan juga dengan implementasi BIM 3D ini, para orang-orang penting tersebut dapat punya kesempatan buat kayak memvisualisasikan proyek tersebut secara 3D dan sebelum proyeknya dimulai. Jadi dengan melihat proses 3D ini mereka dapat mengetahui apa saja yang sebenarnya kurang dari proyeknya, dan mereka dapat memperbaiki sebelum proyek tersebut dimulai. BIM 3D ini juga membantu untuk memvalidasi persyaratan atau mengurangi ketidakpastian dari orang-orang penting dari proyek ini, juga meminimalkan interpretasi yang salah dari dokumentasi proyek. Jadi dengan BIM 3D ini dapat terlihat jelas ya, di sini bisa dilihat gambarnya untuk proyeknya ini bisa terlihat seperti apa nantinya pas saat jadi mereka dapat memvisualisasikannya gitu tanpa jadi mereka nggak salah baca atau mereka salah baca gambar dan segala macamnya yang nanti repotnya itu ada di saat bangunan jadi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan juga penggunaan BIM 3D juga memungkinkan pemodelan
untuk potensi masalah atau konflik dari antar desain awal dan juga perubahan yang terjadi dalam proyek berlangsung. Untuk hal ini juga relevan dengan konteks pengelolaan lingkungan hidup, di mana perencanaan awal itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus menimbulkan perubahan besar dalam proses konstruksi. Jadi dengan demikian, BIM 3D memainkan peran penting dalam membantu tim proyek mengumpulkan dan memvalidasi persyaratan yang tepat atau kebutuhan yang tepat. Selanjutnya ada kedua, yaitu proses. Prosesnya ini berupa pengendalian ruang lingkup atau control scope melalui BIM 3D. Jadi untuk proses ini, jadi pengendalian ruang lingkup adalah salah satu aspek krusial juga dalam project scope management. Jadi BIM 3D ini mempermudah manajemen itu untuk memantau atau mengendalikan perubahan selama siklus hidup proyek. Dan juga untuk model BIM yang terus diperbarui itu memungkinkan setiap perubahan dalam desain, baik dari sisi material, ukuran maupun ruangan, dapat terdeteksi dengan cepat. Dan juga hal ini menghindari terjadinya scope creep yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam studi kasus menara finish ini, penerapan BIM 3D-nya itu membantu memastikan bahwa perubahan pada desain tidak menyebabkan penambahan ruang lingkup yang tidak terkontrol. Dan juga BIM juga memungkinkan pengelolaan dokumen yang lebih baik karena setiap perubahan terekam dari dalam sistem dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan atau orang penting proyek tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada output, itu validasi deliverables dengan BIM 3D. Nah, jadi pada akhir project scope management itu ada yang namanya validasi deliverables. Nah, untuk BIM 3D ini dia memegang peran penting dalam hal ini itu untuk memastikan bahwa hasil proyek sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan yang telah ditetapkan. Jadi model 3D dari menara finish yang dihasilkan oleh BIM digunakan sebagai alat validasi untuk membandingkan gimana model 3D sebelum proyek itu jadi dan gimana hasil proyek itu jadi. Jadi itu digunakan untuk dikomparasi antara dua itu. Jadi BIM 3D ini membantu agar sang pemilik proyek itu tahu di mana salahnya dan di mana hal yang harus diperbaiki. Selanjutnya untuk hasil validasi visual yang dilakukan oleh 3D itu membantu memastikan bahwa setiap aspek bangunan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi untuk hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa integrasi antara project scope management dan juga 3D itu memberikan nilai tambah untuk pengelolaan proyek tersebut dan juga membantu untuk fasilitasi proses pengumpulan kebutuhan. Sementara itu pengendalian ruang lingkup serta validasi dan juga membantu untuk pengendalian ruang lingkup serta validasi deliverables dengan cara yang lebih efisien dan juga akurat. Nah, pada sesi kasus menara finish UNM ini, penggunaan BIM 3D-nya terbukti efektif dalam meminimalkan risiko scope creep dan memastikan bahwa proyek dengan adanya teknologi 3D BIM itu membuat proyek dapat lebih mudah memvisualisasikan dan mengelola proyek secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga tahap penyelesaian. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Ini untuk sumber referensi yang saya gunakan untuk artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.